Sofian. Anda sedang mendengarkan podcastnya Santri Milenial. Dan kebetulan istri saya itu memang termasuk murid saya sendiri. Ya alhamdulillah. Memang saya bertekad dulu waktu mondok. Saya ini harus dapat ilmu sekalian harus dapat istri pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilyas dalam acara podcast santri di channel resmi Sa'adati Channel. Oke, segenap pemirsa, sekarang saya sedang bersama salah satu ustadz di Pondok Pesantren Majlisus Sa'adah yang biasa kita kenal dengan Ustadz Nurullah. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Majlisus Sa'adah yang sangat wow. Dari ceritanya beliau sangat wow karena apa? Karena ya belum tahu juga ke belakangnya seperti apa. Mungkin kita akan tanya lebih lanjut bagaimana kisah-kisah beliau waktu di pondok pesantren seperti apa, kehidupannya waktu di pondok pesantren seperti apa. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan Ustadz Nurullah langsung di depan saya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Nah, menurut cerita-cerita jenengan dulu adalah santri yang paling wow gitu di pesantren itu, bagaimana maksudnya itu? Ya sebenarnya tidak gitu juga. Saya ini biasa-biasa saja waktu mondok di pesantren ini. Enggak. Ya itu sih Pak. Enggak. Jenengan pertama mondok itu tahun berapa Ustaz? Pertama mondok? Tahun mondok sekitar tahun 86 87. Oh, sampai saya keluar pondok tahun 95. Berarti sekitar 9 tahun 10 tahunan itu ya, mondoknya. Oh, hampir 10 tahun. Terus pekerjaan saat ini yang jenengan tekuni di rumah itu apa Ustaz? Ya adalah usaha kecil-kecilan yang bisa menghidupi keluarga dan anak, juga bisa memuliakan anak walaupun penghasilan agak kecil. Saya dikatakan kecil, tapi alhamdulillah bisa mencukupi dan bisa menenangkan keluarga. Kabar keluarga di rumah mungkin bagaimana? Ya kalau kabar keluarga di rumah alhamdulillah juga sehat semua. Baik-baik aja. Waktu pertama mondok jenengan di Majlisus Sa'adah ini, kesan pertama, kan biasanya kalau santri ada agak kerasan yang gimana, itu bagaimana kesan pertama jenengan Ustaz? Kalau saya boleh cerita, pertama kali saya mondok itu waktu lulus dari sanawiyah. Dan kebetulan saya dengan teman-teman itu termasuk anak pertama. Dari ketika sekolah ini didirikan. Angkatan pertama. Ya, angkatan pertama. Dan waktu itu nama sekolah ini adalah SMPI. Kemudian sekitar 1 tahun dirubah menjadi MTS. MTSR. Ya pertama SMPI, SMP Islam. Setelah lulus saya kemudian dimondokkan oleh orang tua saya. Pada awalnya ketika saya ditawarkan oleh orang tua ini mendadak. Saya tidak tahu, keluarga pun tidak tahu. Cuma pada waktu itu sekitar tanggal 9 bulan Dzulhijjah, pas besok hari raya, Ba'da Asar, saya tidak tahu, tidak ngerti. Oleh bapak saya kemudian ditanyakan, ditawarkan. Kalau bahasa Maduranya, ayo sampai Karantina sarong kebolong. Begitu mendadak. Ya, mendadak. Mau kemana Pak? Kamu mondok sekarang. Mau mondok di mana? Berenah gitu. Oh di Majlisus Sa'adah. Kemudian saya tidak mau. Saya tidak mau mondok. Saya ingin sekolah aja, ikut teman. Karena pada waktu itu teman yang selulusan saya itu mau sekolah, melanjutkan sekolah, dan mereka berinisiatif untuk membiayai sendiri dengan bekerja. Paginya bekerja,
sorenya mau sekolah gitu. Oh, kalau santri dulu kan memang sekolah sama kerja gitu ya Ustaz? Iya, Oh. dulu. Jadi saya ingin ikut teman. Ikut, tapi kemudian oleh bapak dimarahi saya. Dimarahi. Ya kalau kamu tidak mau mondok, minggat saja dari rumah sini. Wah, saya terkejut. Mendadak. Nggih. Kan tidak sempat berpikir saya kan. Akhirnya pada Maurib saya terpaksa juga diantarkan ke Bapak Kiai Ali Mufi almarhum. Oh, langsung ke beliau. Nah, iya. Pada waktu itu rame-ramenya takbiran. Ya saya cuma sendiri bertiga sama almarhum. Tapi ternyata setelah saya mondok, saya bahkan menyesal. Menyesalnya bukan karena apa, tapi karena menyesal itu tidak lama, tidak cepat mondok itu. Menyesalnya saya, ternyata di pondok itu lebih manis daripada di rumah. Di rumah cuma keluyuran, kemana, ke sana kemari, tidak tahu arah lah pokoknya, tidak tahu tujuan. Setelah ada di pondok, ya itulah enak ternyata di pondok. Menyesal saya itu tidak cepat-cepat mondok. Dan saya dalam keluarga itu cuma saya sendiri yang paling belakang mondoknya. Kakak saya, mbak saya, adik saya, bahkan adik saya itu lebih dulu mondok. Lebih dulu mondok. Iya. Setelah 3 tahun, ya sekitar 3 tahun adik saya itu mondok. Kemudian oleh almarhum Kiai Haji Ali Mufi itu dikirim ke pondok pesantren Sidogiri. Jadi saya menggantikan adik saya. Oh, langsung. Waktunya sebelumnya saya itu sekolah. Ya sekolah di sini. Adik saya sudah mondok. Okay. Saya itu sering mendengar kabar dari teman. Kalau adikmu itu memang cerdas, pinter. Kakakmu itu besok sudah ketinggalan itu. Memang cerdas. Saya aja kalah. Waktu masih sekolah MI, saya itu nyabang dulu waktu SD nyabang. Paginya SD, sorenya MI saya. Tapi saya memang nakal. Kan belum tahu manfaatnya ilmu, enggak ngerti. Saya aja waktu di SD aja sering bolos. Kalau ada jaranan saya itu lihat jaranan. Seneng jaranan. Iya, bahkan setelah masuk paginya oleh guru saya itu disetrap, dihukum. Bukan dihukum di kelasnya tapi di kelas lain. Wah, diketawain sama anak-anak itu. Itu cerita saya waktu masih kecilnya. Memang ya boleh dikatakan nakal lah. Kalau menurut saya itu tidak nakal. Ya itu. Tapi ya setelah memang saya itu ada di pondok, menyesal kenapa saya tidak dari dulu mau mondok gitu. Kalau dulu sebelumnya saya itu pernah ditawarkan sebenarnya oleh orang tua, ditawarkan mondok di Asem Bagus. Mana itu? Waktu itu masih ada Kiai Haji Samsul Arifin. Di Sukorejo. Nah, di Sukorejo Asem Bagus. Ya itu mau saya waktu itu. Ya udah. Tapi ternyata saya waktu lulus malah ditawarkan di sini. Tidak pikir panjang, saya itu langsung tidak mau. Ya ternyata itu diusir sama orang tua ya. Terpaksa lah ikut. Itu ceritanya. Sebenarnya ya boleh dikatakan panjang ceritanya bisa, pendek bisa. Memang waktu saya itu mondok mendadak sekali. Suka dukanya mondok di sini bersama teman-teman, bersama guru-guru itu kan pasti ada suka maupun duka. Nah, ya, sukanya itu apa dan dukanya itu seperti apa misalnya? Ya. Kalau sukanya saya kira memang saya ini boleh dikatakan banyak sukanya. Ya, kalau dukanya hampir tidak ada. Mungkin dukanya saya itu apa ya? Tidak ingat lah. Lebih banyak sukanya kalau di pondok itu. Bahkan saya itu di pondok inginnya lama sebenarnya. Inginnya lama. Ya, karena saya itu sudah umur berapa waktu itu? Saya menikah aja umur 27 tahun. Oh, berhenti mondok langsung menikah gitu saat? Iya. Saya dari mondok hampir 10 tahun. Kemudian saya disuruh ngajar tahun 93 itu saya sudah tunangan
Oh. Kemudian tahun 95 saya itu menikah. Oke. Jadi 3 tahun saya ngajar di pondok waktu itu, dan kebetulan istri saya itu memang termasuk murid saya sendiri. Ya alhamdulillah. Memang saya bertekad dulu waktu mondok, saya ini harus dapat ilmu sekalian harus dapat istri pulangnya. Memang kebanyakan itu kalau setelah santri dulu itu, kalau kebanyakan dari cerita-ceritanya setelah lulus mondok, lulus itu ternyata nikah. Iya memang. Nah, karena dulu kan apa ya, sekolahan kurang begitu penting seakan-akan bagi anak-anak. Sekarang itu aja SMA sekarang itu termasuk setara dengan S1 sekarang SMA. Kan dulu lulus SMA bisa ngajar. Ngajar sanawiyah, ngajar SMP bisa dulu. Kalau sekarang kan ngajar MD aja enggak diterima. Iya. Harus sarjana. Nah, sarjana pun sekarang S1 hampir setara dengan SMA kan? Iya. Ya setara lah termasuk. Dulu SMA kan bisa ngajar sanawiyah bisa. Tapi sekarang SMA kan tidak bisa ngajar sanawiyah, harus S1. Kan setara termasuk. Kalau suka dukanya bersama teman di pesantren kan biasanya ada berita apa peristiwa yang tidak terlupakan, Ustaz. Apa ya? Kalau sukanya ya memang banyak sukanya saya itu. Kalau dukanya tidak ada saya kira. Saya itu di pondok selalu happy lah pokoknya. Happy. Dihadapi dengan happy, tidak begitu susah, panik, dan sebagainya. Biasa. Karena saya itu waktu mondok boleh dikatakan pulangnya tiap hari. Karena dekat. Tapi pulangnya saya tidak ganggu terhadap pelajaran, ngaji, tidak. Begitu selesai ngaji, sudah kira-kira tenang, anak-anak yang lain itu anak nasi, saya pulang. Bahkan anak-anak belum selesai belum makan, saya sudah datang lagi ke pondok. Dan saya waktu di pondok itu bawa sepeda ontel. Ya itu. Kalau dulu santri memang nanak-nani sendiri ya Ustaz? Iya, disediakan dapur. Dapurnya itu di kolla itu, di selatannya kolla itu bisa dijadikan dapur, walaupun sebenarnya bukan dapur, tapi anak-anak maksudnya lebih enak, gampang ambil air di kolla untuk anak-anak. Dan yang lain ada di sini di SMA ini dulu dapurnya disediakan oleh apa santri sendiri yang bangun, saya lupa itu. Ya santri sendiri. Ya itu sukanya ketika di pondok. Jenengan setelah keluar dari pesantren, mungkin manfaat yang diperoleh sangat tampak di luaran itu kenapa Ustaz? Ya terutama setelah keluar dari pesantren ini saya merasakan kemanfaatannya ilmu yang saya dapat, walaupun itu sedikit. Karena waktu di pondok memang saya itu kurang begitu giat. Tapi alhamdulillah saya belajar dari ngaji sampai mempelajari sendiri, sering banyak tanya ke teman-teman yang sudah senior. Memang saya dulu sering banyak tanya. Apa karena waktu ngaji itu saya sering juga ditanyakan oleh Bapak Kiai. Ya. Ini kok dibaca gini, ini apa sifatnya gitu. Sehingga saya itu bisa terpacu, saya itu untuk selalu bertanya. Karena saya kan malu kalau ada yang kecil bisa, saya tidak bisa. Nah itu yang bisa memacu saya, pertanyaan itu. Pokoknya saya pesan juga termasuk kepada santri-santri lain, banyaklah bertanya dan banyaklah membaca buku atau kitabnya. Karena ilmu itu bukan dengan santai-santai di pondok. Ta'allum, harus belajar. Ya itu, alhamdulillah saya ketika pulang ke masyarakat dan saya belum kenal di situasinya di situ, alhamdulillah saya bisa mengimbanginya.
Sekarang terkait dengan pengasuh sendiri Kiai Haji Ali Mufi. Nah, jenengan kan nutut Ustaz. Iya. Nah, mungkin jenengan tahu sendiri karomah yang dimiliki beliau itu apa. Salah satunya mungkin yang jenengan tahu secara langsung atau secara memang waktu ada jenengan gitu. Tapi jenengan nggak tahu langsung, cerita dari temen gitu. Apa ya? Ya sebenarnya banyak. Saya itu mau memulainya dari ya suatu ketika saya itu ini kayaknya udah kurang cocok untuk ditayangkan ini sebenarnya ceritanya. Ya saya kira ada apa-apa. Waktu itu saya pernah senang keanaknya orang. Biasa kan, itu kan manusiawi. Saya semakin dewasa ya semakin pubernya semakin tinggi kan. Biasa. Tapi itu kemudian ketemu oleh Bapak Kiai almarhum Haji Ali Mufi ini. Bahasa Maduranya, abi ini benar. Ngerti. Punten. Mana Nabi ini marah. Nah itu diantaranya. Kiai Ali Mufi itu tahu. Kalau jenengan waktu wafatnya beliau, yang pertama muncul dari benak jenengan itu apa Ustaz ketika mendengar beliau wafat itu? Seperti apa rasa sedihnya ditinggal seorang guru yang dicintai? Ya otomatis saya itu langsung terkejut dan merasa kehilangan, sangat merasa kehilangan karena saya itu sudah termasuk lama mengaji kepada beliau dan kitab itu sudah banyak yang khatam kepada beliau walaupun kitab-kitab kecil dan banyak lah pokoknya saya itu kitab-kitab yang sudah khatam dari beliau. Mungkin sekarang untuk santri, terkait dengan santri kan tadi tentang kepesantrenan, sekarang tentang santri. Mungkin menurut jenengan, pendapat jenengan terkait organisasi yang ada di pesantren untuk santri. Menurut jenengan, pandangan jenengan, organisasi itu seberapa manfaat untuk santri sebenarnya? Kan kadang ada santri yang memang tulen nyantri. Nah, untuk era zaman sekarang kan santri harus multi talenta, Ustaz. Iya. Agar bisa sesuai dengan zaman gitu loh. Iya. Nah, menurut jenengan, organisasi di kepesantrenan itu menurut jenengan seberapa baiknya untuk santri? Kalau menurut saya sebenarnya organisasi di pesantrenan sekarang ini adalah jauh lebih baik di waktu zamannya saya dulu. Iya. Bahkan kan sekarang ini sudah berkembang pesat. Ya dulu kan seadanya anak-anak itu. Ya biasalah masih akan berganti tahun kan ada perkembangan dimanapun itu sudah biasa. Menurut saya memang sekarang ini memang lebih baik masalah keorganisasiannya. Cuma santri kurang begitu memanfaatkan keadaan seperti itu sekarang. Contohnya seperti apa Ustaz? Yaitu lebih banyak nganggur santri itu, tidak dipergunakan sebaik-baiknya waktu yang ada. Memang berbeda dengan yang dulu. Kalau sekarang, kalau santri dulu waktu zaman saya itu lebih mementingkan pengajian. Kalau sekolah itu ya kadang-kadang cuma daftar sekolah. Tiap harinya banyak bolosnya. Iya. Karena waktu itu ya itu lebih banyak mementingkan pengajian ke Bapak Kiai. Kalau sekarang kan semuanya harus seimbang. Karena memang perkembangan zaman milenial seperti ini semua alat sudah tersedia. HP aja waktu saya enggak ada zaman saya itu. Telepon jarang enggak ada itu. Butuh orang yang sangat kaya telepon itu. Bahkan saya kalau ada orang telepon seperti di Wadung Pal di TYS itu saya lihat kok gitu bicara ada orangnya. Kalau sekarang kan semuanya sudah tersedia, sudah canggih, apa-apa mudah
sebenarnya saya ini santri sekarang ini untuk menjadi alim gampang, cuma kurang bisa memanfaatkan kesempatan itu. Yang namanya anak-anak memang perlu bimbingan, nasihat dan sebagainya. Sehingga saya itu menggambarkan pondok pesantren ini sebenarnya bisa diibaratkan rumah sakit jiwa. Walaupun anak itu kelihatannya bukan gila, tapi kan jiwanya masih labil lah, perlu pendidikan, perlu asuhan gimana dan sebagainya. Ya. Nah, saya sering menggambarkan itu seperti itu kepada anak. Boleh dikatakan dalam kitab An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, tapi setelah mati dia akan bangun. Setelah bangun cerdas, ingat, sadar. Seperti juga saya menggambarkan keadaan pesantren. Innal muta'allimin niyamun fil ma'had wa idza kharaju intabahu wa idza kharaju minal ma'had intabahu. Sesungguhnya santri itu sekarang kebanyakan tidur, tidak mempergunakan waktu yang sebenar-benarnya. Baru dia akan bangun, baru dia akan sadar setelah pulang. Betapa sangat dibutuhkan ilmu itu ketika terjun ke masyarakat. Saya sendiri sudah merasakan itu. Iya, menyesal ketika di pondok tidak dipergiat, sehingga ketika dibutuhkan di masyarakat ini dan itu, oh iya, sebenarnya waktu itu di pondok ada gitu, untuk persiapan ketika sudah terjun ke masyarakat. Kalau di masyarakat sendiri kan biasanya santri itu identik dengan jiwa kepemimpinan, seperti itu Ustaz. Nah, ketika di pesantren, bagaimana itu pendapat jenengan? Bagaimana caranya agar mendorong santri itu mempunyai jiwa kepemimpinan seperti itu? Ya, sebenarnya itu enggak, saya kira yang penting pokoknya di pondok itu dipergiat belajarnya. Nanti setelah terjun ke masyarakat, dia akan sudah siap dengan ilmu apapun yang dibutuhkan di masyarakat. Masyarakat butuh ini, tinggal banyak bertanya. Biasanya masyarakat itu kalau ingin bertanya masalah hukum, masalah ini dan itu, biasanya santri keluaran dari pondok. Karena yang disegani itu biasanya orang keluaran dari pondok, bukan keluaran dari fakultas ini. Kalau cuma fakultas itu biasa lah. Tapi kalau santri yang terjun di masyarakat, maka itu akan disegani oleh masyarakat. Sering dimintai petunjuk. Contohnya seperti apa itu? Ya itulah, tanya masalah hukum ini. Kalau misalnya mereka itu mengundang, mesti inginnya santri itu yang di depan yang memimpin ini. Mungkin ada tausiahnya. Kalau saya sudah biasa, walaupun acara kecil-kecilan, walaupun kalau saya itu dijadikan imam, jadi suruh mimpin, ya saya itu tausiah walaupun cuma 5 menit, biar ada kesan gimana. Walaupun satu ayat, satu hadis, sudah. Tuh, karena keterangan di kitab begini. Akhirnya masyarakat itu kan memahami. Kalau cuma Yasin, tahlil, ya semua saya kira bisa kan, tinggal mengikuti. Tapi cuma untuk tausiah tentunya kan harus punya dasar, ilmu dasar, yaitu ilmu dasar itu kan diperoleh dari pesantren. Nah itu tentunya ketika santri itu banyak belajar di pesantren, insya Allah ketika terjun ke masyarakat dia siap jadi pemimpin, walaupun itu pemimpin dalam keluarga, masyarakat sekitar dan sebagainya. Saya kira itu. Kalau sekarang kan hampir menjelang hari santri, Ustaz. Nah, biasanya ada embel-embel itu kalau ketika hampir hari santri itu, santri adalah benteng NKRI. Nah, maksudnya itu gimana menurut jenengan, pandangan jenengan terhadap seperti itu seperti apa, Ustaz? Ya, menurut saya gimana ya? Ya memang betul. Slogan seperti itu memang betul, karena santri itu menguasai segala bidang santri itu umum bisa,
agama bisa. Umum siap, agama siap. Jadi juga sebenarnya menurut saya yang mendapat julukan intelektual itu santri. Iya. Karena banyak yang tidak tayang di TV intelektual ini cuma bicaranya pandai mengolah kata, atau pakai istilah-istilah yang banyak orang tidak paham itu. Yang kadang-kadang yang tidak paham ikut ngangguk-ngangguk pura-pura paham. Kalau saya terus terang banyak tidak pahamnya itu kalau pakai istilah-istilah itu. Karena saya ini memang santri salaf. Itu memang yang lebih pantas jadi benteng NKRI itu memang santri, saya kira. Kok bisa itu Ustaz? Ya itulah, karena menguasai segala bidang bisa. Untuk jadi pemimpin keagamaan siap. Ya, sedangkan yang bukan kurang pesantren, saya kira pemimpin keagamaan kan tidak bisa. Karena juga sekarang di tiap pondok-pondok itu tidak di situ sudah disediakan sekolah sampai tingkat tinggi, pendidikan sampai tingkat tinggi. Itu pun kan bidang umum juga keagamaan kan sudah bisa dipahami bersama itu. Artinya mengimbangi lah. Kalau cuma orang kuliah ke luar negeri, lihat dulu ke luar negeri mana itu. Kalau ke Amerika, otomatis kan bukan keagamaan itu yang dituntut ilmunya. Tapi kalau sampai ke Al-Azhar, mudah-mudahan santri sini ada salah satu, misalnya ada yang sampai ke Al-Azhar, bisa membanggakan pesantren sini. Ya saya kira mungkin putra dari beliau Ki Hamdi, mudah-mudahan terwujud cita-citanya untuk sampai ke Al-Azhar seperti kiai-kiai yang lain yang sudah terkena, bukan profesor-profesor yang lain sudah. Ya mudah-mudahan santri, mari kita berdoa semua santri agar salah satu pengasuh atau penerus dari pengasuh pondok sini ada yang sampai ke Al-Azhar, karena di sana diibaratkan sudah dikatakan kiblatul ilmi ya. Al-Azhar muslimin Ka'bah. Gitu. Ya itu saya kira. Kalau terkait di kepesantrenan sendiri dengan benteng tadi, santri adalah benteng NKRI. Nah, pada zaman dulu jenengan kan ini termasuk era Soeharto, Ustaz. Nah, era Soeharto kan dari sejarah yang saya baca itu ternyata di Banyuwangi itu dulu banyak ninja seperti itu. Ada pemberontakan sekian. Nah, Kiai Haji Ali Mufi dengan santri itu wujudnya apa? Bentuknya itu ketika ada seperti itu seperti apa, Ustaz? Waktu zaman ninja itu saya sudah keluar dari pondok. Oh. Iya. Saya keluarnya kan 95. Ninja itu tahun berapa? Itu sekitar 97-an. Baru setelah itu 98. Kapan? Itu Pak Harto lengser itu. Pak Harto lengser. Nah itu sebelumnya memang saya sudah ikut istri saya itu. Jadi saya tidak begitu paham keadaan waktu itu di pesantren. Karena kan orang banyak takut sudah. Mau keluar katanya dicegat. Kan jenengan yang pengalaman sendiri waktu era seperti itu seperti apa ketakutan? Ya memang takut, tidak begitu takut. Karena yang datang itu selalu kabar. Di sana ada yang dikejar-kejar, dikepung ini, awas siap-siap di sini. Ya siap-siap, ternyata tidak ada apa-apa. Berarti kan cuma kabar. Sebenarnya tidak ada. Setelah dikonfirmasi, dicari, apa benar ini? Ada. Nah itu. Memang waktu zamannya ninja itu ya kabarnya kiai-kiai yang dicari. Nah, pondok pesantren mungkin kan karena masalah politik.
Oke, mungkin terakhir pesan untuk santri Pondok Pesantren Majelis Sa'adah serta alumni Pondok Pesantren Majelis Sa'adah dan santri di luaran sana. Pesan terakhir jenengan kepada mereka itu apa, Ustaz? Ya, pesan saya sebenarnya ini untuk pesan saya sendiri, untuk saya sendiri dan juga kepada teman-teman santri-santri yang masih aktif dan yang sudah menjadi alumni. Ya, pesan saya jangan lupa kepada siapa yang telah menjadikan kita begini, terutama guru. Guru jangan lupa selalu didoakan, difatihahkan atau dibacaan apalah, pokoknya agar selalu diberi kesehatan lahir dan batin, panjang umur. Dan juga pesan saya kepada teman-teman yang seangkatan dengan saya atau yang sebelum saya mondok dan juga sampai sekarang, tetaplah berhubungan dengan pesantren ini. Jangan sampai diibaratkan daun berpisah dengan pohon. Ini pernah disampaikan oleh Kiai Hamdi, karena salah satu kiai di Sidogiri itu menyampaikan ketika ada santri yang menyapu di halaman, kemudian Bapak Kiai bertanya, "Le opo godhong iku kok sing ceblok kok kuning garing?" Tak bisa jawab santri. Kemudian ya Bapak Kiai sendiri yang menjawab, "Ya itu lek wis berpisah dengan pohonnya maka kuning, kering, busuk." Makanya sekarang ini santri yang sudah keluar dari pesantren ini, saya mohon kepada saya pribadi juga kepada teman-teman, jangan sampai memutuskan hubungan dengan pesantren ini, supaya kita tetap hidup. Karena kalau daun itu nyambung kepada pohonnya otomatis kan hidup. Nah, tidak akan kuning, membusuk, hilang. Atau mereka yang belum lupa akan dirinya, tentang siapa kita dulu sampai jadi begini, saya sarankan untuk mendekat lagi ke pesantren ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi hidup kembali. Gitu. Oke, mungkin cukup itu bisa kami percakapi sekarang. Mungkin yang bisa kami tanyakan ke jenengan. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya di acara podcast kami. Nah, kami minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati jenengan, Ustaz. Ya, sama-sama. Mungkin kepada segenap hadirin dan para penonton di luaran sana, cukup sekian podcast kami, cukup sekian ilmu yang telah Ustadz paparkan kepada kalian-kalian di luaran semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.